Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan di sini saya Dr. Aida, Pak, sebagai dokter yang menjaga di klinik pada hari ini. Bapak tadi sudah dilakukan wawancara ya, ternyata didapati Bapak ini ada sesak, juga ada batuk. Nah, oleh karena itu di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, Pak. Yang dimana di sini saya akan memeriksa bagian dada depan Bapak. Nah, dimana akan membuat Bapak tidak nyaman karena prosedur dari pemeriksaan ini saya akan minta Bapak melepas pakaian Bapak untuk daripada kepentingan pemeriksaan dan tujuannya untuk mengetahui diagnosis atau penyakit yang Bapak alami sekarang ini ya. Bapak mungkin akan merasa tidak nyaman ya Pak, namun di sini saya akan melakukan sebaik mungkin. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, nah izin mengkonfirmasi terlebih dahulu dengan Bapak Arif. Iya. Usia 32 tahun ya Pak? Iya. Alamatnya di Cimahi, Iya. jenis kelamin laki-laki. Oke, kan Bapak tadi saya sudah jelaskan bahwa pemeriksaan ini perlu untuk melepaskan pakaian dari Bapak. Nah, Bapak sebelumnya silakan naik ke meja pemeriksaan. Di sini saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Kita cuci tangan 6 langkah ya, menggunakan air mengalir dan juga sabun. Setelah itu kita keringkan menggunakan handuk. Nah, kita ke meja pemeriksaan, kita pastikan pasien sudah dalam keadaan nyaman dan rileks. Kita pastikan juga ruangan sudah nyaman dan privasi, dan kita harus berada pada posisi kanan pasien. Yang pertama kita lihat adalah jumlah kondisi pada pasien. Apakah pasien tampak sakit ringan, sedang, ataupun berat. Juga kita lihat pasien tampak sakit ringan, juga dari cek dari vital sign, dari tensi, nadi, respirasi, suhu, dan juga saturasi oksigen. Dari tanda vital kita cek dia normal semua. Selanjutnya kita akan lakukan inspeksi, tapi sebelum inspeksi kita harus terlebih dahulu tentukan marka-marka. Jadi kita identifikasi dari suprasternal notch. Nah, setelah itu kita turun 5 cm ke bawah ini nih. Jadi turun 5 cm ke bawah. Ini yang menonjol ya, agak lancip. Ini dia dari bony ring, jadi tulang horizontal bony ridge, atau yang kita namakan dengan angulus sudovisi. Jadi dia untuk menentukan daripada JVP dan untuk naruh penggaris nanti ya. Tapi kita akan bergerak ke lateral terlebih dahulu. Kita ini nih ada ribs kedua atau tulang iga kedua. Nah, ini itu kita bawahnya ini adalah ada space, itu pasti adalah intercostal space kedua. Nah, selanjutnya kita akan identifikasi daripada mid-sternal line. Mid-sternal line ini itu kita tarik garis dari arah garis vertikal ini dinamakan mid-sternal line untuk beranterior. Kalau misalkan bagian posterior itu dia adalah ada vertebral line, jadi garis vertikal yang di bagian dari vertebral line. Lalu mid-clavicular line, ini kita tarik dari tengah-tengah clavikula, itu dia ke bawah akan melalui daripada papilla mamae. Nah, garis vertikalnya ini dinamakan dengan mid-clavicular line. Lalu ada anterior axillary line, itu dari lipatan aksila, punten ya Pak. Dari lipatan aksila ini kita bagian dari anteriornya ini dinamakan anterior axillary line. Untuk bagian dari lipatan aksila yang belakangnya itu ada posterior axillary line, dan juga dari apex aksila ini dinamakan mid axillary line. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan inspeksi terlebih dahulu. Kita inspeksi dari pasien, kita harus pastikan bahwa pasien dalam keadaan terlentang ya seperti ini, dan kita inspeksi dari jarak dekat terlebih dahulu. Kita lihat apakah ada perubahan dada yang abnormal ya, kita ada bentuk dada yang abnormal, itu kita perhatikan bahwa dada pasien itu dia normal chest, juga tidak ada efflorescensi ya, dan juga kita lihat apakah ada iga yang melebar. Nah, kita perhatikan tidak ada iga yang melebar. Nah, selanjutnya kita akan bergerak ke arah kaki pasien. Nah, di kaki pasien kita itu harus pastikan ada di bagian daripada tengah-tengah kaki pasien seperti ini, dan kita sambil melihat dari pola pernafasan dari pasien. Sekarang sambil bernafas, tarik nafas. Kita lihat dari pola pergerakan pernafasannya, apakah dia itu ada deformitas atau asimetris ya, apakah adanya dari retraksi abnormal ketika saat inspirasi, dan apakah adanya perubahan pergerakan pernafasan, dan juga apakah adanya perlambatan pernafasan baik itu di satu sisi dan kedua sisi. Dan alhamdulillah dilihat daripada ini dia pergerakannya simetris dan pola pernafasan dia normal. Nah, setelah itu kita akan lakukan daripada palpasi. Palpasi kita akan lakukan daripada palpasi dari ekspansi pernafasan. Palpasi ekspansi pernafasan ini kita akan gunakan daripada 10 tangan kita seperti ini, dan kita akan menggenggam daripada thoracic cage seperti ini, dan ibu jari itu di arah medial, itu ribs ke-10 ya seperti ini, dan kita akan membuat kerutan seperti ini, dan kita akan minta pasien untuk tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Nah, yang kita perhatikan itu dia adalah kedutannya. Jadi dari jarak antar kita rasakan jarak itu dia simetris ya.
atau simetris. Kita lihat itu dia simetris kan jaraknya, dan kita lihat juga apakah ada perubahan pergerakan nafas ketika dan itu dia ekspansi atau mengembang. Nah, nanti kita akan lakukan daripada palpasi taktil fremitus. Nah, kita gunakan daripada ball of hand atau dampal tangan, kita akan letakkan pada dada pasien ya. Kita minta pasien untuk mengatakan 77. 77 menyilang 77 77 77 77 77. Nah, selanjutnya saat kita palpasi taktil fremitus, sekarang kita akan perkusi. Kita hiperekstensikan dari jari tengah tangan kiri kita seperti ini, dan kita akan tekan di pada tekan di bagian dari interfalangeal distal ya. Kita mulai daripada subclavicular. Jadi kita perkusi, jangan sampai terkena dari sentuhan sendi tangan yang lainnya ya. Kita perkusi menggunakan tangan kanan kita. Jadi kita ketuk seperti ini. Nah, kita ketuk. Dan kita dengarkan juga ya dari suaranya itu, dari dada perkusinya itu dia ada hipersonor ya, ada sonor, ataupun ada flat, juga ada timpanik, dan juga ada dullness. Nah, setelah itu kita kan tadi bandingkan kanan dan kiri, sudah dibandingkan perkusinya itu. Sekarang kita akan tentukan dari identifikasi dari peranjakan hepardan. Untuk daripada identifikasi tadi dibedakannya berdasarkan intensitas nada dan juga durasi. Sekarang kita perkusi dari peranjakan hepar, mulai dari intercostal space kedua. Kita perkusi. Dia masih sonor ya. Nah, dia udah di sini udah agak dull ya, maka kita minta pasien untuk tarik nafas dan tahan. Tarik nafas, tahan. Sekarang jadi agak sonor ya, jadi sonor. Nah, itu berarti peranjakan hepar batasnya. Sekarang akan lakukan auskultasi, dimana kita akan gunakan stetoskop. Minta pasien untuk tarik nafas dan buang melalui mulut. Nah, sekarang kita menggunakan daripada diafragma stetoskopnya. Nah, nanti Bapak silakan tarik nafas. Tarik nafas ya, tarik nafas. Nafas. Kita dengarkan ya. Kita suara nafasnya itu dari berdasarkan intensitas, nada, dan durasi. Kita rasakan juga ya. Kita dengarkan. Nah, setelah itu kita tentukan apakah itu suara normal, ada bronkial, vesikular, dan juga vesikular, dan juga untuk daripada dengarkan juga apakah adanya suara nafas tambahan. Suara nafas tambahan itu kayak ada ronki, ataupun crackles, ataupun ada tarik nafas, buang habis. Nah, setelah itu kalau misalkan kita mendengar ada suara crackles, itu dia ada ciri-cirinya. Yang pertama itu kita lihat kebisingan suara, nada, dan durasinya itu dia apakah fine or coarse crackles. Juga dari lokasinya itu dia di mana, lalu jumlahnya itu dia sedikit atau banyak, dari waktu itu dia terdengar saat expirasi ataupun inspirasi ya. Lalu juga dari presentasi dari nafas ke satu ke yang lainnya, itu dia pada atau tidak. Juga dari apakah ada perubahan pernapasan ketika pasien itu dia melakukan perubahan sesi ataupun pada saat batuk. Nah, selanjutnya untuk daripada telinga adalah ronki ataupun wheezing, maka kita itu yang lihat adalah ada dari waktu dan lokasinya itu. Nah, apakah ada perubahan pernafasan ketika pasien itu dia yang pertama batuk dan adanya menarik nafas yang dalam. Nah, kalau misalkan kita temukan adanya suara bronkial atau bronkofesikular, maka itu kita adalah cek lagi dari bentuk suaranya itu. Nah, selanjutnya kita akan cek daripada vokal resonansi. Kita minta pasien untuk mengatakan 77 ya. 77 lagi. Kita dengarkan apakah bila suaranya itu dia teredam dan tidak jelas, itu dia artinya normal. Nah, tapi kalau misalkan dia suaranya itu dia keras dan jelas, itu dia dinamakan dengan bronkoponi. Nah, sekarang coba i seperti itu ya. Lagi. Nah, jika suara itu dia teredam dan tidak jelas, itu dia adalah normal. Tapi kalau misalkan dia i jadi huruf e, itu namanya egoponi. Sekarang coba 77 tapi dia sambil berbisik 77. Nah, selanjutnya kalau misalkan dia terdengar suara teredam tidak jelas, itu dia normal. Kalau misalkan dia suaranya keras dan normal, itu dia adalah
whisper pectoralicoid. Nah, untuk daripada pemeriksaan ini alhamdulillah sudah selesai Pak. Mari kita tulis daripada hasilnya di rekam medis, dan alhamdulillah untuk daripada pemeriksaan ini sudah selesai ya. Untuk daripada hasilnya alhamdulillah normal, mungkin nanti perlu pemeriksaan lanjutan lagi, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.